sahabatku semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara rutin privat RFF dan LOP ya. Pada malam hari ini kita berprivat RFF-nya ya sangat istimewa karena banyak sekali ya sahabat-sahabat yang baru gabung di privat RFF dan LOP kita ya. Semoga mudah-mudahan kedepannya terus senantiasa istiqomah. Mengapa? Karena privat kita RFF dan LOP itu lain dari yang lain ya, meskipun ilmunya sama-sama magnet rezeki ya. Karena kita beriadah di sini itu ibaratnya merutinkan bersih-bersih. Apa yang dibersihkan? Ya, yang dibersihkan adalah sampah-sampah atau luka batin kita, kemudian trauma-trauma di masa lalu, kemudian ada perasaan yang tidak nyaman di hati setiap hari gitu kan, dari hari Jumat kemarin sampai hari Kamis ini tentunya kita sudah bertemu dengan berbagai macam orang gitu kan, dan banyak sekali di sana mungkin ada energi bubur, kemudian mungkin ada gibahnya, kemudian ada tayangan-tayangan dari televisi, dari internet selama 1 pekan. Tentu itu bisa nempel di dalam roh kita, jiwa kita, yang menyebabkan kita ini kotor lagi, berdebu lagi gitu ya. Meskipun kita sudah ajaib sekalipun gitu, kita harus ya senantiasa untuk membersihkan diri kan. Rasulullah saja setiap saat senantiasa belajar. Kemudian kenapa Allah memerintahkan kita harus sholat 5 waktu? Ya tujuannya supaya kita ini bersih selalu gitu kan. Kalau orang mandi 2 kali sehari aja sudah bersih, kalau orang Islam mandinya 5 kali sehari gitu, itu yang wajib gitu kan. Nah tapi belum lagi ibadah-ibadah sunnah yang lain gitu kan. Makanya Allah itu pengennya hamba-hambanya ini benar-benar bersih, sehat, jiwa raganya gitu kan. Semuanya dapat berkah gitu ya, setiap saat, setiap hari. Nah itulah keajaiban yang sebenarnya. Nah, keajaiban yang sebenarnya manakala kita di sini sama-sama berjamaah, bergandengan tangan, satu sama terhubung, tidak nampak tapi nampak gitu kan. Kalau secara nyata saya nggak bisa melihat memegang Bunda Murti, pegang Bunda Susan, tapi di sini saya melihat gitu kan, di dunia kuantum hati kita itu senantiasa berpegangan satu sama lain, dan itulah yang membentuk cahaya, sayap-sayap keajaiban gitu. Makanya kenapa tiap pagi saya dan Bunda Susan bergiliran ngasih sayap keajaiban, itu maksudnya buat booster energi, buat booster hati. Di situ ilmu juga gitu kan. Kadang ada jamaah yang reguler bilang itu kok nggak ada ilmunya ya masuk grup. Loh ilmunya di-share setiap pagi gitu kan. Bukan nggak ada ilmunya, tapi kita yang nggak tahu bahwa itu ilmu. Nah makanya kita itu perlu banget mengcover diri kita supaya terus berlatih lagi, belajar lagi. Untuk apa? Melembutkan hati gitu, bisa saling memahami, bisa saling mengerti, dan yang terutama adalah berbaik sangka. Baik sangka sama siapa? Sama Allah. Ya, nah malam ini nanti ya, bahwa Allah itu sebenarnya maha kaya, tapi kadang-kadang kita yang takut miskin kan, nggak bisa kaya, bisa nggak sih saya lunas amanah gitu kan. Nah pada malam hari ini insya Allah Bunda Susan akan membahas bagaimana rahasia mudah kaya ala magnet rezeki. Ya kita mungkin sudah belajar gitu 10 jurus pokoknya aja kita sudah tahu itu akan membawa jalan keselamatan dan kebahagiaan, juga jalan kekayaan buat diri kita. Tapi ya apabila kita enggak sungguh-sungguh mengamalkan, apabila kita enggak sungguh-sungguh action, apabila kita enggak mau bergandengan jamaah di sini kan, saya mau jalan sendiri aja deh, saya udah aja, silahkan, nggak apa-apa, itu pilihan gitu kan. Mana yang nyaman, mana yang bisa membuat hati sahabat gembira gitu kan. Tapi Allah sudah bilang paling cepat gitu kan, itu adalah jalan berjamaah. Jadi kalau satu dia mudah patah, jadi kalau satu mudah ibadah sendiri patah, mudah nangis sendiri-sendiri gitu kan, dikit-dikit mojok gitu kan, dikit-dikit seperti itu ya. Kalau ada energi bubur, apalagi kalau ada tumpukan persoalan gitu kan, kayak saya kemarin tuh aduh dompet kemana
luar biasa keren. Tahunya nggak kemana-mana, tapi pikirannya nggak fokus. Soalnya fokusnya nyebar sih. Saya harus mengerjakan ini, gitu. Tugasnya di diklat pendidikan guru penggerak banyak banget, gitu. Sedang wow keren. Tiba-tiba nggak fokus, saya nggak bisa tenang. Ya udah dompet di depan mata, serasa jauh di dada. Seperti itu ya kira-kira. Nah, manakala hati kita tenang, hati kita cool, kita ingat-ingat lagi. Sampai saya lihat CCTV toko-toko yang saya datangi itulah waktu kemarin itu, waktu hari Senin gitu. Ya Masya Allah luar biasa. Ternyata Bunda Susan bilang, udah kamu tenang dulu. Iya, saya harus tenang. Saya berusaha menenangkan diri. Makanya saya juga perlu belajar ya, berlatih terus dan supaya apa, energinya itu enggak hilang gitu. Energinya itu enggak pergi-pergi. Jadi energinya tetap ada dan tetap terjaga. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Malam hari ini kita akan membahas sebuah rumus bagaimana sih supaya kita lebih kaya. Kaya bukan hanya sekedar finansial saja ya. Kalau dalam jabaran makna rezeki, kaya itu bisa dari kaya ilmu, kaya hatinya gitu kan, kaya perasaan ya. Kemudian kaya positif feelingnya, kaya motivasinya dan lain-lain sebagainya. Nah, insya Allah pada malam hari ini Bunda Susan juga akan menjelaskan itu rumus kekayaan yang sebenarnya dan mungkin nanti dari pembacaan Ayasfi ya. Ini ada metode baru ya Bunda Susan, kita enggak membaca dari nomor 1 sampai 25, satu orangnya 10 aja sampai malam sekali ya, pekan lalu sampai hampir jam 11 malam. Mudah-mudahan hari ini kita bisa lebih efisien waktu dan sahabat semua bisa komitmen gitu ya sama-sama. Saya LOP di sini, saya berjamaah di sini, sudah punya hajat, ngirim poster, ngirim donasi, tapi jangan pergi begitu aja, harus tetap stay sampai akhir. Agar apa? Energinya semakin kuat, semakin mengikat. Nah, demikian ya sahabat semuanya opening saya pada malam hari ini. Dan sekarang saatnya kita mendengarkan tausiah Bunda Susan. Alhamdulillah Bunda Susan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, saya nyalain semua ya Bunda Pita ya. Ya, sip. Biar ini ya. Alhamdulillah. Nah. Masya Allah luar biasa ya. Di pembelajaran Arta MR ini terbilangnya paling aktif. Bisa jadi kita ada di kelas online yang di seluruh ada grupnya Manet Rezeki, Bunda Pita, Arta MR ini paling aktif. Jadi di sana pesertanya akhirnya dapat ajaib itu sangat mudah gitu. Ya karena memang akhirnya banyak CTMR yang WA ke saya gitu. Bahkan pada kepo ya tentang apa sih itu kegiatan RFFLOP gitu kan, minta diberikan ada flyernya gitu ya. Alhamdulillah gitu, ini kan berkah ya, banyak yang pada ingin tahu metode-metodenya seperti itu. Tapi memang dalam hal pembacaan Al-Quran yang secara jahar seperti ini memang tidak mudah ditiru Bapak Ibu, karena memang harus latihannya luar biasa ya. Dan kemudian pada saat tampil membawakan ini kan harus benar-benar mohon izin Bapak Ibu ya, ini semua Allah yang titipkan ya, harus strong. Bayangkan suara jahar ya hampir 3 jam hampir 3 jam ya, tetapi harus dalam kondisi yang prima gitu ya. Nah ini memang tidak mudah ditiru gitu ya, karena di sanalah letak insya Allah ya ada energi besarnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang ikut di dalamnya akhirnya menjadi tervibrasi gitu ya, tervibrasi semangatnya gitu ya, dari apa yang disampaikan bersama-sama di sini, saling mensupport, saling menyemangati ya, dengan dipandu oleh saya dan Bunda Pita. Masya Allah, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Ini yang saya ulik selama 16 tahun dari saya yang keadaannya minus ya, banyak ketidakmudahan di kesehatan ya, kemudian ada di rumah tangga ya, umumnya juga di kehidupan sehari-hari memang saya yang masih
ada berdiri dengan tegak itu memang finansial. Alhamdulillah, finansial masih terus jalan gitu ya dulu itu ya. Tapi dalam minus dua hal itu ya, di dalam kesehatan saya kemudian rumah tangga itu benar-benar itu kalau mau mengatakan itu kayak pohon itu udah mahruk gitu. Ya naudzubillah ya. Kemudian di sanalah saya mohon petunjuk kepada Allah, ya Allah saya harus seperti apa? Karena ternyata obat fisik itu sudah tidak bekerja ya, baik itu dari obat kimia, obat dokter tidak bisa bekerja, obat herbal aja juga tidak bekerja, karena memang di sini harus ada membuka dulu nih ya, membuka dulu hatinya, kemudian ternyata akhirnya membuka pula pintu-pintu rezeki ya, rezeki apa, rezeki sehat. Di antaranya pertama itu harus turun garis kebenaran. Nah, pada saat kita sekarang ini berlatih bersama-sama, duduk melingkar ya, meninggalkan sejenak kehobian kita, apa sih malam ini biasanya? Malam-malam seperti ini ngapain? Ya, biasanya kita zona santai ya, masih ada ngulik HP ya, masih zona nyaman ya, dalam hal bisa jadi lihat internet, lihat tayangan televisi, lihat apa yang asik-asik seperti itu ya, bisa jadi jalan-jalan, makan-makan gitu ya, kumpul keluarga gitu ya. Tetapi luar biasanya ayah bunda pada malam hari ini naik ke atas ya, naik ke atas ke tangga-tangga keimanan yang ternyata di sana Bapak Ibu mulai tuh menapaki ada bukit-bukit kesuksesan ya, mulai untuk menapaki tangga-tangga dari Bapak Ibu, impiannya apa sih gitu. Nah, harus ditapaki Bapak Ibu, harus diperjuangkan apa sih yang kita inginkan, sehat, keluarga bahagia, kemudian selaras suami istri kan, kemudian apalagi finansial agar terjaga gitu ya. Nah, Bapak Ibu kita semua ada di sini luar biasa, berbahagia sekali, dan saya ingin sharing ada rahasia jalan mudah kaya. Sebenarnya ini adalah bagian terdalam dari materi law of projection. Jadi materi law of projection yang tadi malam kita sudah bahas, itu masih ada kajian-kajian yang lainnya Bapak Ibu, dan banyak sekali gitu. Karena law of projection ini adalah wilayah kuantum. Tidak sekedar ada materi di SHMR saja, tidak sekedar hanya di COMR saja, tidak. Tetapi kalau dibahas itu luas sekali, dan nanti bisa menambah hasanah keilmuan kita, dan kemudian kita itu mudah sekali membaca situasi gitu kan. Membaca situasi diri ya, membaca situasi dari mungkin orang-orang di sekitaran kita yang memang membutuhkan gitu ya, membutuhkan ada jawaban yang secara kasat mata tidak bisa terlihat gitu. Orang biasa tidak bisa melihat gitu. Tetapi orang-orang yang belajar mana rezeki ya, belajar dunia kuantum, itu langsung tahu, oh orang ini berarti seperti ini, oh orang ini berarti seperti itu. Tapi apabila tidak ditanya, tidak ngomong. Nah, ini kode etiknya ya, cukup hanya tahu saja kemudian doakan gitu. Ya, ada jamaah saya yang offline ya, namanya beliaunya Bunda R. Bunda R ya. Oh, beliau alhamdulillah sih dalam segi finansial ya, suaminya memang mendukung sekali gitu ya. Udah lama ikut saya ya, hampir berarti sekitaran 6 tahun ada. Ternyata beliau itu tumbuh luar biasa di mata batinnya gitu. Ternyata pintar sekali konseling gitu, tapi enggak mau menyampaikan gitu. Aku udah bisa, tapi dia cuma untuk sendiri gitu kan, sama untuk keluarga gitu. Saya bilang, Bunda harus untuk kesolehan sosial gitu ya. Jadi untuk dibagikan gitu kan, keajaibannya apa nanti aja Bunda. Tapi beliaunya memang bisa gitu, bisa membaca situasi, akhirnya bisa tetap tenang dalam kondisi apapun gitu kan. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Allah, sebelum nanti saya akan menyapa ya Bapak Ibu semua yang ada di sini, yang tentunya bisa jadi enggak semuanya bisa saya sapa ya Bapak Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya karena kita hampir ya 140 plus gitu ya dari peserta seluruhnya ya. Kita bersyukur sekali, dan LOP saya ingin 1.000 ya, bahkan bisa jadi lebih gitu. Karena apa? Dengan ada energi 1.000 orang ya, tadi malam kita bicarakan ya, satu orang saja segini panjangnya. Nah gitu kan, ini berapa meter nih Bunda Murni? 1,5 ya, 1,5 satu orang panjang sinarnya. Nanti kalau 1.000 kali 1.000 Bapak Ibu, Masya Allah, kalau sudah
kali 1000 ya Bapak Ibu udah kayak cahayanya tuh terang sekali. Nah, cahaya terang sekali ini mengundang makhluk-makhluk lain yang selaras. Nah, makhluk lain yang selaras dengan cahaya apa? Malaikat Bapak Ibu. Dan energi tidak baik ya itu akan tunggang langgang lari, tidak berani mendekat. Nah, kan ada yang mengatakan gini, ada setan ya, lampunya dinyalain nanti dia lari gitu kan. Jadi setan itu takut dengan cahaya gitu kan, tanda kutipnya gitu kan. Kalau gelap itu ada setan gitu. Nah, gambarnya seperti itu. Kalau kolbu kita itu bercahaya, ya namanya mau menggoda, kemudian mau membisikkan hal-hal yang menakutkan, yang pesimis, yang cemas gitu tidak ada gitu kan. Yang datang adalah energi baik, malaikat akhirnya menjadi tegar, tangguh, kuat, semangat gitu ya, dan terus menerus menjadi ada bahagia ya, insya Allah bahagianya tanpa syarat. Nah Bapak Ibu, untuk kita mulai saja materinya ya, dan saya ingin sekali ya Bapak Ibu semua memberikan motivasi untuk kita selalu semangat mendidik diri kita. Sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wal hudatan lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya sayangi semua member, semua jamaah, semua peserta dari Privat RFFLUV ya, Arta MR. Ada juga yang di offline, Bunda Murti ada di offline. Biar mantap, saya mau gabung offline dan online gitu kan. Jadi makin ajaib gitu. Nah ajaibnya di bidang masing-masing. Beliau adalah menangani ada di hospital gitu ya. Dia ada rumah sehat gitu kan. Jadi nanti dalam kata tutur katanya ini untuk pasien itu sangat makjleb. Nah, pasien cepat terbantu tuh, jadi ajaib. Insya Allah seperti itu ya. Dan terutama juga untuk masa selanjutnya gitu ya. Makin makin tua gitu ya, tapi makin mulia, masya Allah. Dan tidak akan kesepian Bapak Ibu. Tidak akan kesepian. Orang yang punya ilmu makin tua makin bahagia. Karena apa? Orang-orang pada datang ya, pada minta cahaya itu tadi kan ya. Cahaya punya Allah, tetapi dia punya akhirnya aku apa sih pun ini kok seperti ini kayak gitu ya. Wajah saya hilang, Bunda Dian, kelihatan ya. Ya. Nah pada saat seperti itu akhirnya kita tidak akan kehilangan ya. Ada mengatakan pada umumnya. Tadi Papa pakai pergi. Bunda Pita mohon izin ya untuk diambil seluruh gelap semua ya. Kelihatan yang di Bunda Murti. Bunda Pita minta tolong ya. Kita lanjut ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, yang saya hormati ada Bunda Nur Ida Sulasi, Bunda Eliana, Bunda Ade Hati, Bunda Ainis, dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa satu persatu saya sebutkan. Juga ada Bapak Seno. Di mana nih Bapak Seno? Coba angkat tangannya Bapak Seno. Adakah di Google Meet atau ada di Zoom ya? Beliau ada di Sungai Penuh ya. Ada juga istri tercintanya ya Bunda Intan yang ada di Semarang ya. Selamat bergabung ada di kelas Privat RFFLUV untuk bisa realisasi percepatan dari doa-doa kita ya. Doa-doa apa aja nih, hajat apa saja pada diri kita yang kita ingin nanti kita langitkan bersama-sama ya. Nah kunci dari pertama pada saat kita ingin kabul doa-doanya, kita harus tenang. Nah Bunda Pita ya kan, kemarin dompet saya Bunda di mana Bunda? Bunda Pita tenang dulu, solawatan gitu kan. Akhirnya ketemu siangnya, padahal sudah ke kantor polisi. Tapi alhamdulillah ketemu, masya Allah. Jadi kuncinya tenang Bapak Ibu. Menghadapi debt kolektor kuncinya tenang.
Tapi memang tidak semudah itu Bunda, latih the power of paksain gitu ya. Jadi dipaksa untuk tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah saya sapa ya Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Allah. Kita akan mengulik ilmu yang luar biasa pada malam hari ini. Tentu kita berdoa dulu ya. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul lisani yafqahu qawli amma ba'd. Semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan pada malam hari ini kita akan belajar ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Penjabaran dari law of projection, rahasia jalan mudah kaya. Kenapa sih Bunda Susan membahasnya itu ada kaya, ada kemudian tarik uang gitu kan, ada lagi nanti untuk upgrade penjualan. Iyalah, Muslim juga kan kita pengen kaya gitu kan, jangan sampai kan istilahnya kita zona nyaman aja ya, sedangkan negara kita dalam kondisi yang kata orang pintar gitu ya, kata orang yang di bagian-bagian tertentu dalam kondisi tidak baik-baik saja, karena sumber daya dari masyarakatnya kurang di-upgrade gitu kan. Nah, kita itu pengen kan mengupgrade dari jalan spiritual ya, untuk meraih banyak kesuksesan tadi ya. Enggak apa-apa kita membahasnya, ada kekayaan, ada keberlimpahan gitu kan. Jadi sah-sah saja Bapak Ibu. Tapi kalau kita menolak, wah saya ngajinya itu ya saya udah yang pokoknya mendekat aja kepada Allah, saya khusyuknya bagus, itu kan jalan zuhud gitu ya, para aulia gitu kan. Nah, kalau kita memang jalannya ya perlahan-lahan ya, karena kita masih butuh dunia ya. Yang penting pada saat kita mengupayakan dunia ini nanti adalah untuk mendekat kepada Allah, itu sah-sah saja. Yang mengatakan ulama besar ya, Ustadz Adi Hidayat, itu beliau luar biasa kafah, luar biasa hafal dari kandungan ada di Al-Quran ya. Beliau itu juga hafal semua Al-Quran, isi Al-Quran dan hadis gitu, udah fase sekali, mengatakan boleh minta kaya, boleh gitu kan, asal kekayaannya itu nanti dikembalikan untuk jalan takwa kepada Allah. Nah, rahasia jalan mudah kaya, bagaimanakah itu artinya? Nah, Bapak Ibu semua tentunya ingin ya, tidak menampik, kita semua ingin tanda kutip kaya gitu ya, dapat kekayaan, baik kekayaan hati ataupun kekayaan materi gitu kan. Karena memang Allah sampaikan ada di Al-Quran, siapa ingin harta gitu kan, boleh di Al-Quran disampaikan, ada di surat An-Nur ya ayat 10 sampai 14, di sana terkandung bahwa kita boleh minta harta gitu. Nah, jalannya dengan jalan apa? Dengan jalan Allah, dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang mengatakan seperti ini. Enggak usah khawatir, rezeki itu udah Allah tentukan. Betul enggak Bapak Ibu? Betul ya. Kemudian rezeki enggak akan tertukar, semua sudah sesuai porsinya gitu kan. Ada yang mengatakan seperti itu, betul ya. Kemudian apalagi, rezeki itu diberikan sesuai dengan kerja kerasnya, sesuai usahanya, ketiganya betul semua. Tetapi ternyata ada yang paling tepat. Nah, ini nanti untuk menggarisbawahi Bapak Ibu saat nanti LOP. Ternyata ya, yang paling tepat, rezeki seseorang itu ditentukan oleh keyakinannya. Yakin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau bisnis, yakin enggak? Kalau enggak yakin, enggak jalan Bapak Ibu. Wah, janu-janu nanti aku enggak jalan ini. Wah, janu-janu rugi nih. Nah, udah doa tuh. Rugi. Akhirnya enggak jalan. Orang bisnis itu kita enggak usah mikir nantinya bagaimana. Pokoknya saya jalan aja nih step-stepnya gitu kan. Jadi ternyata rezeki manusia itu ditentukan oleh keyakinannya. Nah, ini yang tidak banyak dipunyai oleh pada umumnya manusia ya. Nah, bagaimana ciri-cirinya yakin? Tadi saya ngomong dengan Bunda Dina gitu. Ciri-cirinya yakin, dia itu kalau jalan itu jek. Tidak ada takut, tidak ada pesimis, terus optimis ya. Nggak mikir istilahnya, nggak mikir ini pertimbangan yang banyak. Wes pokoknya ayo jalan aja gitu. Udah pertama tek ini ya, bismillah kayak gitu kan. Udah langsung dijalankan. Nah, kenapa saya bisnisnya banyak? Saya memakai teknik itu Bapak Ibu semua. Lah kalau kenyataannya memang tutup gitu ya. Saya rumah makan 2 kali tutup.
ya udah enjoy aja, sebahagia saya membukanya gitu kan. Jadi enggak usah diratapi gitu kan. Pada saat tutup ya udah, insya Allah nanti ada jalan lain. Nah sekarang udah dibuka toko buku gitu ya, malah ada toko lagi yang lainnya gitu kan. Seperti itulah Bapak Ibu ya. Jadi kita harus yakin, maka nanti rezeki akan Allah perbesar. Ini malam ini ilmunya daging luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya untuk bisa dicatat ya, sediakan catatan karena apa, di sana diikat ya dengan ada 3 metode: mendengarkan, melihat, dan menulis. Nanti terserap lagi ke pikiran, mudah sekali nanti untuk aplikasinya. Nah mungkin ada yang ASN, wah Bunda Susan ini ilmunya saya ASN jarang bisnis. Jangan pesimis dulu, bisa jadi suatu saat butuh. Bisa jadi dari sinilah nanti pintu-pintu peluang usaha bisa jadi terbuka setelah mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Nah pada saat Bapak Ibu yakini Bapak Ibu itu layak ya. Contoh, saya layak nih berpenghasilan 5 juta per bulan. Maka nanti Bapak Ibu akan dapatkan seperti apa yang diyakininya. Kemudian ya, ini 5 juta nih pertama, saya dapat 5 juta per bulan, saya dapat 5 juta per bulan, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta gitu kan. Akhirnya betul-betul tuh 5 juta dapat gitu ya. Dapat. Kemudian Bapak Ibu setelah dapat 5 juta, Bapak Ibu naikkan. Saya layak dan pantas dapat 10 juta, dapat 30 juta, 50 juta, 100 juta per bulan. Maka Bapak Ibu yakini angka itu di mana, maka akan terjadilah angka itu memang Bapak Ibu pegang uangnya. Kenapa saya berapi-api nih menyampaikannya? Karena Bapak Ibu biar yakin gitu. Saya waktu itu pernah ya Bapak Ibu, saya 150 juta per bulan gitu kan. Betul-betul Bapak Ibu 150 itu dipegang, enggak tahu dari cara arah mana kayak gitu. Pada waktu pandemi lagi Bapak Ibu, Masya Allah, pandemi 150 juta per bulan. Itu bukan omset Bapak Ibu, tapi profit betul gitu. Nah pada saat kita sudah dapat, tinggal dipertahankan gitu kan. Padahal tantangannya di sana itu luar biasa ya. Tantangannya luar biasa, seperti ada yang menarik lagi kayak oh tidak segitu, ditarik lagi kita booster lagi kayak gitu kan. Nah kita kuat-kuatnya aja nih untuk memberikan keyakinan pada diri kita ya. Nanti pada saat Bapak Ibu yakin di angka itu, maka Bapak Ibu akan dapatkan angka yang Bapak Ibu telah di LOP-kan, apalagi diproyeksikan dengan yakin, dengan sepenuh rasa terus-menerus. Nah, ada orang yang seperti ini sebaliknya ya, mengatakan, wah saya itu enggak layak ya, uang segitu besar, lah dari mana gitu kan, dari mana asalnya gitu. Saya orang desa, orang kecil, enggak mampu, pendidikan rendah, saya enggak pantas. Saya pantasnya UMR misalnya, ya mohon maaf ya, saya pantasnya 3 juta, 4 juta gitu ya. Akhirnya yang direalisasi ya segitu gitu. Karena apa? Keyakinannya itu dia dapatnya dalam angka 3 atau 4, ya dia dapatkan itu. Kenapa? Karena Allah bersifat ana indadoni nabibi. Allah akan mengikuti apa prasangka hambanya. Maka kita kuatkan nih keyakinan kita, asumsi kita. Nanti untuk bisa kita dapatkan angka yang telah kita yakini dan kita asumsikan serta kita LOP. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa tarik kesimpulan ya. Yang membedakan rezeki dari tiap-tiap orang ternyata adalah keyakinan dari masing-masing kita tentang rezeki. Maka benahi Bapak Ibu. Benahi apabila Bapak Ibu memang ingin nanti menaik ya dalam menerima finansialnya, rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin Bapak Ibu, maka nanti kapasitas atau wadah Bapak Ibu nanti akan semakin mengembang. Caranya bagaimana agar yakin? Bapak Ibu dekat dengan orang ya, dekat dengan orang yang yakin gitu. Nanti akan tertular energinya. Kalau dekatnya dengan orang yang pesimis, kemudian rendah diri, tidak percaya diri gitu,
ya ketularan seperti itu gitu kan. Jadi dekat-dekat orang yang semangatnya tinggi, orang yang yakin gitu kan. Kemudian apa? Punya komunitasnya, di sana saling memboster gitu kan. Saling memboster. Ya Bunda Susan memang betul ya. Saya ada di RFFLOP, saya ada banyak sekali perubahan. Tapi dalam hatinya gini, tapi kok aku belum seperti Bunda Susan ya gitu. Berproses Bapak Ibu, proses. Bapak Ibu bisa jadi nanti suatu saat bahkan melebihi saya atau Bunda Pita gitu. Karena apa? Sesuai dari perjuangannya gitu ya. Tidak mesti mentor itu kemudian lebih sukses ya. Bisa jadi pesertanya itu nanti bahkan akan bisa lebih sukses, itu bisa jadi Bapak Ibu, karena banyak sekali sudah kejadian seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini pada saat ini berprosesnya ya, memang sekarang saya tenang, alhamdulillah, menghadapi apapun ya saya kok nyaman, full damai. Nah itu udah bagus. Daripada takut berarti udah ada perbaikan level energi. Kemudian terus gulung, terus tambah, terus jumlah energinya. Tambahkan terus, ikuti terus. Nanti akhirnya menjadi gulungan energi yang besar. Tinggal Bapak Ibu klik mintanya apa. Karena kayak pin ATM Bapak Ibu, energi itu. Bapak Ibu tinggal klik pakai LOP, saya mintanya ini kayak gitu. Nanti akan keluar atas izin Allah. Oh ya kamu udah pantas ya. Nih silakan ambil kayak gitu. Silakan ambil kayak gitu. Nah, lewat semesta nanti ya. Nah, Bapak Ibu semua, seberapapun besar ya finansial yang didapat, apabila Bapak Ibu mindsetnya sempit, saya hanya orang desa, saya dapatnya hanya sekian gitu kan. Kemudian saya hanya pendidikannya cuma ini, hanya seperti ini, hanya seperti itu. Itu mindset yang sempit. Maka nanti finansial atau uang ya akan hadir di hadapannya, itu akan lewat begitu saja, tidak bisa ada diterima di tangannya, lewat kesempatannya, tidak bisa mampir ke dalam dirinya, padahal kesempatannya luar biasa besar. Sekarang ini Bapak Ibu kesempatannya ya, anak-anak Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu usianya kayak saya nih ya, setengah abad ke atas, muda sekali gitu ya. Nah anak-anak kita gitu ya, coba diluaskan mindsetnya, karena zaman zilenial dan zaman milenial itu paham sekali dengan IT ya. Dengan ada internet, di sana ladang luar biasa bagaimana rezeki finansial itu bisa ditarik, Masya Allah. TikTok itu Bapak Ibu ya, sumber penghasilan terbesar ada di sana. Kalau mau ngulik ilmu TikTok, Masya Allah. Jadi bukan untuk goyang-goyang tok itu TikTok, tetapi di sana luar biasa potensi rezeki itu melimpah ruah. Kalau mau ngulik di sana, Facebook juga sama. Facebook ya, Instagram juga sama, WA juga sama gitu Bapak Ibu ya. Jadi diulik di sana. Nah, maka Bapak Ibu semua, seberapa besar ya uang yang akan didapat oleh kita apabila mindsetnya sempit, akhirnya uang itu akan lewat begitu saja. Sebaliknya Bapak Ibu ya, saat kita memiliki keyakinan saya layak dapatkan 50 juta per bulan, saya layak mendapatkan 100 juta per bulan, maka itu akan terjadi ya, terjadi. Kemudian Bapak Ibu pantaskan langkahnya, maka akan makin mudah. Contohnya siapa? Bapak Ibu, rezeki itu tidak mengenal pendidikan. Kita mengenal ya, ada menteri yang namanya, mohon maaf, mohon izin kalau saya tidak tepat, Bunda Susi ya. Menteri apa itu ya? Menteri Perikanan atau Menteri Kelautan gitu ya zaman itu ya. Coba pendidikannya apa ternyata? SMP. Benar ya Bunda ya? SMP pendidikannya. Tetapi Masya Allah punya pesawat. Punya pesawat. Dan luar biasa sukses kaya raya. Ya tentunya beliau punya amalan yang luar biasa ya. Nah, maka rezeki itu tidak memandang dari pendidikan yang formalnya itu, tidak Bapak Ibu. Asal pantas kapasitasnya, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang diproyeksikan. Nah, saat awalnya nih Bapak Ibu ya, yang pada waktu Bapak Ibu ya biasa-biasa saja nih, tetapi yakin saya akan dapatkan 50 juta, saya akan dapatkan 100 juta per bulan. Ini penting sekali untuk Bapak Ibu yang saat ini masih ada persoalan amanah atau utang. Penting sekali nih materinya. Karena apa? Dari ilmu ini nanti untuk bisa meleverage ya, untuk mengungkit gitu ya.
mengungkit dari persoalan yang sekarang ini, itu nanti bisa step by step itu untuk dijalankan ilmu ini dan untuk bisa membayar dari hutangnya atau amanahnya itu. Awalnya ya bisa jadi dia pendapatannya ya bilangan di bawah 10 juta, ya mungkin apa 4 juta, 5 juta gitu ya. Tetapi di dalam pikirannya dia yakin saya dapatkan 50 juta, saya dapatkan 100 juta. Maka yang 4 juta, yang 5 juta itu dari proyeksi yang terus ada di dalam dirinya itu akan makin bertambah menuju 10, menuju 15, menuju 30, menuju 50 seperti itu Bapak Ibu. Sampai pada keyakinan LOP-nya. Itu Bapak Ibu semua ya, Masya Allah. Jadi ini berkaitan sekali dengan materi yang kemarin Bunda Pita bawakan nih, bahwa LOP itu harus smart gitu kan. SMART ya. Nah, kemudian bagaimanakah cara memperbesar wadah rezeki kita? Ini wadah rezeki kita gambarkan ada di dada. Sebenarnya ada di otak Bapak Ibu. Ada di sini. Ada di otak Bapak Ibu. Cuma karena didorong oleh 5.000 denyut jantung, ya getaran denyut jantung, ber gitu ya, jeduk gitu kan. Jadi akhirnya digambarkan ada di dada kapasitasnya. Nah, untuk memperbesarnya itu bagaimana? Memperbesar kapasitas wadah kemakmuran kita. Pertama, catat Bapak Ibu. Tingkatkan level keyakinan Bapak Ibu semua, level mindset Bapak Ibu semua dilebarkan, level asumsi Bapak Ibu semua dilebarkan. Diawali dengan ada saya layak, saya pantas, saya mampu. Nah, didasari dengan ada rasa bahagia. Maka bahagia itu penting Bapak Ibu. Bahagia ini didapat karena tenang. Nanti ajaib udah datang. Pada waktu ada yang, Bunda aku besok debt collector datang. Bunda aku 1 minggu lagi akan ada ini orang yang datang. Bunda sekarang Bunda tenang dulu. Ayah sekarang ayah tenang dulu. Coba ambil air wudhu, sekarang saatnya apa? Sholat dulu. Saya sarankan seperti itu. Tambah energi baik. Karena pada saat tenang nanti akan ada solusi berdatangan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu dari tenang, bahagia, ya kemudian sampaikan dengan keyakinan di mindset, di asumsi kita bahwa saya layak, saya mampu, saya bisa dapatkan uang sejumlah yang saya LOP-kan. Nah, jangan ada mindset yang membatasi, namanya limited belief, ya, keyakinan yang membatasi. Saya kan orang desa, saya kan pendidikannya hanya SMA, gitu kan. Saya kan hanya SMP. Nah, itu membatasi. Akhirnya menjadi ada perisai. Perisai apa? Perisai pesimis. Apabila Bapak Ibu ada limited belief, ya, sekeras apapun Bapak Ibu berjuang, ya, Bapak Ibu bekerja, target jumlah finansial tidak akan didapat. Yang ada nanti Bapak Ibu kerja pagi, pulang pagi, tapi habisnya untuk apa? Untuk berobat, untuk juga ada ketidakmudahan yang lain, biaya-biaya yang lain gitu Bapak Ibu. Ya, jadi harus ada kita keyakinan yang luas. Nah, karena apa? Karena Allah memberikan rezeki kepada kita semua ya sesuai ya dengan ada keyakinan kita ya, bukan sesuai usaha atau kerja keras kita, tetapi melainkan adalah berdasarkan keyakinan yang ada di mindset kita, yang tidak kenal ada takut, yang tidak kenal ada pesimis, yang tidak kenal ada ragu-ragu, jalan terus. Kalaupun nanti ada tumbukan, oh keren, tumbukan, wah ini ada bungkus permen, sebentar lagi aku akan dapatkan manis permennya. Support diri sendiri. Wah, aku mau dapat manis permen nih, kayak gitu. Maka Bapak Ibu, jadilah padamu menurut keyakinanmu. Jadilah Bapak Ibu menurut iman Bapak Ibu dan belief, percaya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Bisa jadi quotes ya. Bisa jadi status. Jadilah padamu menurut keyakinanmu, jadilah padamu menurut imanmu, jadilah padamu menurut belief, kepercayaan. Nah, apabila Bapak Ibu sudah punya prasangka yang baik bahwa
saya layak dapatkan 50 juta, 100 juta per bulan, maka akan mudah Bapak Ibu dapatkan. Jalannya dari mana? Allah yang pantaskan. Kewajiban kita hanya LOP dan menjalankannya dengan bahagia. Langkah-langkah kita bersa'i. Kemarin ya Bunda Pita menyampaikan bahwa pada saat ada impian tanpa gerak itu nonsen, tidak akan terrealisasi. Jadi saat ada LOP itu harus ada langkah gitu ya. Nah kemarin ada bahasa Inggrisnya bagus sekali itu kemarin ya, nanti bisa dilihat lagi. Ada di statusnya saya ya. Nanti perlu kita dimasukkan nih ke wilayah bawah sadar biar menjadi energi baik ya. Kemudian yang kedua, setelah tadi ada yakin, saya bisa, saya mampu, saya kuat, saya tangguh, saya bisa dapatkan angka itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, lakukan self talk. Nggak usah bingung, udah self talknya kayak apa? Nggak usah bingung, ya. Self talknya ala Bapak Ibu yang nyaman itu seperti apa? Contoh misalnya, saya self talk pada saat toko saya, ya, biar jalan karena saya harus rapel, ya banyak ya tokonya banyak. Saya kayak gini aja, saya bayangkan kemudian laris, lancar, laku, langgeng, berkelimpahan. Bayangkan satu-satu. Gitu. Tetapi awalnya paginya dirasakan dulu, setelah subuh kan PASTSL LOP-nya. Tetapi pada saat nanti LOP yang sehari-hari itu lancar, laku, langgeng kayak gitu. Ya akhirnya alhamdulillah banyak yang terwujud seperti itu karena LOP-nya adalah optimisme, gitu ya Bapak Ibu. Jadi lakukan self talk. Self talk ini adalah berkata-kata pada diri sendiri yang dirasakan Bapak Ibu seperti apa yang disampaikan pada saat laris. Bapak Ibu kan bahagia, bener enggak? Ya kan? Rasanya itu menghadapi banyak orang, ya Allah tokoku laris, lancar, laku langgeng. Nah kita harus bahagia gitu. Jangan cuma seadanya aja, laris, lancar, laku. Lah kemudian ya udahlah kayak gitu. Jangan, tapi kita antusias gitu, ya, antusias sekali, ya. Semangat, ya kayak Bunda Susi sekarang menyampaikan ya, semangat gitu ya. Nah, Bapak Ibu seperti itu, ya antusias pada diri sendiri. Nah, saya sampaikan lebay gitu ya. Lebay, tapi kan lebaynya kan bagus ya kan, bukan melanggar gitu kan. Nah pada saat self talk-nya itu baik diucapkan dengan suara laris, lancar, laku, langgeng, ataupun dibatin berkali-kali Bapak Ibu. Kenapa sih Bunda kok harus berkali-kali? Ingat Bapak Ibu pernah lihat adat uya-kuya, lihat mataku dalam hitungan kesekian kamu tidur, bener enggak? Nah, ngirim itu energi tidur, ngantuk, langsung blek kayak gitu. Jadi memang harus diulang dan diulang. Itu hal-hal yang mohon maaf kurang bermanfaat. Nah, orang yang punya energi besar bisa dibelanjakan seperti itu Bunda. Ini rahasianya ya. Orang yang udah nanti menggulung energi besar itu mohon maaf ya, ini enggak penting sebenarnya. Maka saya enggak pilih itu. Ya guru saya dulu kayak gini. Bunda nanti kalau Bunda Mbak nanti energinya udah besar, nih kayak teman saya nih bicara sama kuda, bicara sama cicak gitu kan. Nah, kemudian nanti bisa untuk di rumah yang kosong, bisa nanti bicara penghuni di situ. Saya enggak kayak gitu gitu kan. Bisa untuk belanja kayak gitu Bapak Ibu. Nah, kalau saya didalami saya juga meruginya gitu karena saya udah coba energi saya gitu. Tetapi ternyata saya tidak mendapatkan kemuliaan di sana. Tentu semua orang itu ya memilih jalan yang ada kemuliaan di sana karena rumus rezeki seperti itu. Gitu Bapak Ibu ya. Di mana diterima dan dimuliakan di sanalah dia ada. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, maka akhirnya saya belanjakannya di mana? Di bisnis, ya, di rumah tangga, ya, di konseling itu kan, di rumah tangga dan di kesehatan. Nah, untuk bicara dengan energi tidak baik di rumah yang kosong, kemudian di tempat mungkin ada yang katanya angker kayak gitu ya, atau bicara dengan cicak, bicara dengan kuda, saya enggak mau habis energinya untuk ke situ.
Tapi ada juga yang untuk ini kan, untuk apa namanya, sakti-saktian gitu ya. Tapi tidak perlu ya. Nah, maka Bapak Ibu lakukan self talk ya, lakukan self talk bahwa Bapak Ibu menyampaikan pada diri sendiri ya, membatin berulang kali, saya layak, saya pantas, terus menerus sampai masuk ke bawah sadar. Self talknya nih disampaikan masuk ke bawah alam, di alam bawah sadar, dimasukkan berulang kali gitu, bahkan terus menerus. Nah, ini ada testimoni Bunda ya, saya waktu itu saya belum mendalami materi self talk. Karena berjalannya waktu, faktor U ya Bapak Ibu ya, faktor U ya. Saya ada serangan tidak sehat pula suatu hari gitu. Kemudian saya ingat nih juru self talk ini. Lalu saya katakan pada diri sendiri setelah sholat subuh, saya mampu, saya sehat, saya semangat, saya kuat, saya bahagia, saya tangguh, saya kuat, terus menerus seperti itu. Ternyata langsung hus lari Bapak Ibu. Langsung lari Bapak. Wah, ternyata manjer ini ya self talknya gitu. Nah, saya pengen nih nularin ke Ayah Ahmad ya, Ayah Seno juga ya, ke Bapak Ibu yang di sini nih. Jadi pada saat Bapak Ibu ada futur ya, ada ndak semangat, itu langsung booster. Booster diri sendiri. Ndak, saya mampu, ndak lemes saya kuat, saya semangat seperti itu ya. Nah, penting sekali nih untuk apa? Untuk terapi diri. Saya mampu, hari ini saya dapatkan 1 juta profit bersih, itu Ayah Ahmad. 1 juta dulu ya, 1 juta dulu. Nanti 30 hari berarti 30 juta. Nah, umroh bareng Ayah Ahmad. Gitu ya. Nanti umroh bareng nih, Bunda Pita mau berangkat. Amin, doain ya. Doain. Bunda Murti juga mau berangkat. Amin. Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya. Ini caranya ya, caranya Bapak Ibu biar yakin. Saya menyampaikannya dengan berapi-api loh Ayah Ahmad, ya kan? Ayah Ahmad juga sudah digundul ini. Ya Ayah Ahmad ya. Biar bersih ya Ayah Ahmad ya. Nah, kemudian Bapak Ibu gantikan keyakinan lama. Kok saya kok faktor U ya, faktor U kali ya, akhirnya saya kayak gini. Nah, faktor U itu melemahkan Bapak Ibu. Saya enggak mau, bukan faktor U. Nah, banyak kok orang yang faktor U-nya banyak tapi pada strong gitu. Saya milih yang itu ya Allah, kayak gitu. Jadi uninstall nih data-data yang meragukan, yang pesimis, yang futur, buang semuanya. Yang enggak baik buang. Diganti dengan ada data yang baik, install data yang baik. Aku layak, aku pantas, aku bahagia. Allah izinkan aku dapat profit 100 juta per bulan. Misalnya nih ya. Nah, nanti tergantung dari keyakinan Bapak Ibu gitu kan. Saya sampaikan Ayah Ahmad 1 hari 1 juta. Bisa Ayah Ahmad, enteng 1 juta Allah kasih sling gitu. Sering kayak gitu dapat Ayah Ahmad ya. Masya Allah tabarakallah. Nah, akhirnya kita ketiga. Angkat ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga langkahnya, bagaimana memperbesar kapasitas ya. Self talk 50 juta, Bunda Dian keren. Ayo Bunda, bisa ya. Nanti lini-lininya ya, pintu-pintu keajaibannya Allah akan tunjukkan. Jangan memakai gini, lah pakai cara apa? Saya kan enggak mungkin ibu rumah tangga. Nah, itu jadi perisai gitu kan. Pokoknya setelah saya yakin 50 juta, pasrah kepada Allah, tawakal gitu ya. Yang ketiga, lakukan langkah syukur terhadap sekarang ini yang sudah ayah ibu miliki. Apapun, berapapun penghasilan Bapak Ibu sekarang ini, itu syukuri dengan bahagia. Ini cara Bapak Ibu mendapatkan BTS. Kalau Bapak Ibu mikirnya, wah Bunda Susan udah dapat 50 juta per bulan, wah Bunda Pita udah dapat itu 50 juta per bulan, lah aku cuma sekian, lah kan enggak bersyukur. Ya, jangan melihat dalam segi dunia itu pada orang lain, jangan ya. Tetapi lihat pada diri sendiri, saya sudah dapat apa untuk memunculkan rasa syukur yang ada di dalam hati gitu Bapak Ibu. Karena apa Allah sampaikan ada di surat Ibrahim ayat 7. La ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, nah ini kita mau tarik nih, ada banyak keberkahan dari Allah ada di surat Ibrahim ayat 7.
la ing sakartum la asidanakum itu. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, jika saya bersyukur, maka akan Allah tambahkan nikmat lagi kepada kita, Bapak Ibu. Allah sudah sampaikan seperti itu. Kita harus yakini ayat ini. Tetapi jika Bapak Ibu, kita semua mengingkarinya, lah saya dapatnya sekian, lah gimana sih kayak gitu. Akhirnya azabnya Allah sangat pedih. Sangat pedihnya itu akhirnya impian-impian kita enggak tercapai, Bapak Ibu, ya. Nah, contohnya seperti ini. Saat ini ya kita dapatnya misalnya 4 juta atau 5 juta. Kita syukuri, ya Allah, alhamdulillah saya dapat 4 juta sampai 5 juta. Yang lain bisa jadi cuma 1 juta. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, bersyukur sekali kepadamu, ya Allah. Kemudian setelah itu terus berdoa, terus tambah energi baik. Nah, Allah akan kabulkan nih. Ada di ayat 7 surat Ibrahim itu ditambahkan nikmatnya karena kita pandai bersyukur. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita di level yang normal itu bersyukur. Nah, nanti ada level yang menaiknya. Ini yang keempat. Keren sekali Bapak Ibu. Jurus yang keempatnya. Jurus yang keempatnya, kalau di rumah tangga dengan suami atau istri, jurusnya Syahrini Syahrono. Ya. Kalau yang perempuan Syahrini maju mundur cantik. Kalau yang laki-laki Reno Barak Ayah Ahmad jangan Syahrini. Gitu ya. Lebay. Jurusnya lebay. Nah, ini yang jarang orang paham, ini rahasianya ada di nomor 4. Kalau nomor 1, saya yakin, tapi orang banyak tahu, tapi tidak praktek, gitu kan. Yang kedua, ditanamkan dengan self-talk, apalagi lupa. Kadang saya harus langsung masak, ngurusin anak, tidak jadi self-talk, Bunda. Padahal self-talk itu bisa setiap saat, gitu. Yang ketiga, syukur aja, tidak keluar, ada di pikiran, tidak di lisan, tidak keluar, gitu kan. Yang ada akhirnya, ya aku dapatnya sekian, ya dapatnya sekian gitu kan. Mengeluh dan mengeluh. Akhirnya apa? Akhirnya ya tidak meningkat finansialnya gitu kan. Nah, yang keempat adalah jurus di rumah tangga lebay. Tapi kalau ada di jurus ini nih untuk menarik rezeki ya, jalan kaya ya, adalah syukuri sekarang ini ya. Sekarang ini Bapak Ibu kan udah bersyukur, ya Allah terima kasih ya Allah, aku dapat 4 juta sampai 5 juta. Kemudian dinaikkan levelnya, seolah-olah Bapak Ibu sudah dapatkan 50 juta. Levelnya naikkan. Ya Allah terima kasih ya Allah, 5 juta udah ada di tanganku ya Allah. Bayangkan gitu. Nah, 50 juta udah ada di dompetku. Padahal dompetnya belum ada, tapi di kuantumnya sudah ada. Tinggal tarik nanti dengan ada jurus memantaskan sakti. Itu Bapak Ibu, memuliakan sesama. Udah jalan aja kemana itu di sana. Mau cari produk apa di sana? Nanti Allah akan tunjukkan. Maka saat ada penawaran bisnis, jangan ditolak. Lihat ada statusnya Bunda Susan, ikut aja kayak gitu. Dan saya juga sama melihat statusnya teman, saya ikut kayak gitu lah. Barangkali di situ ada pintu-pintu rezeki. Dari bola itu sama, saya ketemu flyer di bawah gitu kan. Loh kok bagus-bagus ini, saya ikut gitu kan. Akhirnya sampai sekarang ada di tangan bolanya gitu kan. Nah, yang keempat keren sekali, Bapak Ibu udah bersyukur ya dapat 4 juta 5 juta, tapi setelah itu naikkan, ya Allah terima kasih ya Allah, aku sudah dapat 50 juta. Lebay kayak gitu Bapak Ibu, lebay. Nah, setelah itu pantaskan untuk nyoh sedekah. Kalau jalan sama temen jangan gegem, saya yang bayarin. Itu Ayah Ahmad, mana Ayah Ahmad. Ini tema berkelimpahan gitu kan. Kalau sama istrinya, istriku tercinta mau belanja apa gitu kan. Tapi ternyata uangku segini ya nanti. Nggak apa-apa, nyenengin dulu gitu kan. Nanti ya kalau saya dapat lebih dari ini. Tapi kan udah nyenengin dulu gitu kan. Mau belanja apa nih? Mau belanja apa? Ayo gitu. Dipantaskan gitu Bapak Ibu ya, dipantaskan. Kemudian Bapak Ibu nanti dipantaskan lagi ya, banyak
memuliakan, banyak kemudian membahagiakan orang-orang di sekelilingnya. Karena Bapak Ibu ada booster keimanan dengan RFLOP, nanti baca Al-Waqiah berjamaah, ada sinyal kuat kan, ya, energinya tambah, langkah kakinya semakin cepat melesat dan ringan. Gitu Bapak Ibu, ya, Masya Allah, ya, udah kita mau umroh bareng, amin, ya, Masya Allah. Nah, contohnya kayak gini Bapak Ibu, contoh penghasilan Bapak Ibu sebelumnya 3 juta tadi ya, 5 juta atau 3 juta. Nah, kemudian Bapak Ibu punya impian, ini tak contohkan lagi karena ini kan wilayahnya halus ya. Kalau enggak tak ulang Bapak Ibu lupa nih, apalagi yang tidak menyimak kadang ya. Akhirnya apa sih Bunda Susan ngomong apa gitu. Nah, ini tak ulang lagi ya. Misalnya Bapak Ibu sekarang ini dapat 3 juta sampai 5 juta. Syukuri dulu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih alhamdulillah. Nah, setelah itu Bapak Ibu masih punya impian, mau 25 juta, mau 50 juta per bulan. Nah, seolah-olah sekarang ini sudah dapat angka itu. Uangnya tampilkan, walaupun itu masih ada di kuantumnya Allah, seperti sudah dipegang. Rasakan bahagianya. Nah, setelah itu nanti maka Allah akan menggerakkan semesta dan semua komponen-komponen di dalamnya mewujudkan impian Bapak Ibu mendapatkan 25 juta atau 50 juta itu. Contohnya seperti ini. Saat ini saya ingin membangun ada rumah dakwah di belakang toko Rafi. Kemudian saya ingin membangun ruko ada di sebelah rumah sakit, gitu kan. Dananya berapa? Dananya bisa 4M, gitu kan. Nah, sekarang ini saya dapat berapa? Udah disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nah, saya seperti ini bagiannya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, bahagia sekali. Itu udah terbangun. Aku udah sholat di sana. Ini nih kayak gini rasanya. Ya Allah, alhamdulillah gitu. Jadi dirasakan seperti bangunan itu sudah ada. Sudah ada, udah berdiri. Ternyata sinyal-sinyalnya ya, anak saya yang di Rapi itu, Ibu saya nanti jadi psikolog. Kok sinyalnya kayak mengarah ke situ. Dia nanti bangunan yang belakang toko Rafi nanti dijadiin ya. Kemudian suami kemudian kayak gini, nanti tahun 2024 bangun sana. Ya Allah, kok seperti apa yang di gambaran saya itu tadi. Ada rukonya udah jadi, ya Allah, enak banget saya duduk di sana. Nyaman sekali, saya bahagia sekali. Padahal sekarang ini masih ada banyak tumbuh tanaman ya Bunda. Kemudian masih disewa orang gitu kan, masih ada warung yang dari dari bambu-bambu gitu kan. Ya belum rapi sama sekali, tapi saya udah bahagia merasakannya, udah jadi bangunannya gitu. Nah, ternyata tiba-tiba saja suami ngomong tanggal 24 tahun 2024 nanti bangun sana. Sediakan ya, kamu usahakan ya. Ya Allah Mas, bismillah Mas, ini seadanya berapa? Oh cukup ini nanti cukup berapa ruangan dulu. Alhamdulillah nanti seperti ini caranya kayak gitu kan. Nanti insya Allah dapat. Ternyata Bapak Ibu, Masya Allah tadi siang Bapak Ibu, semoga ini sinyal baik. Beliau mendapatkan panggilan dari MKKS ya, dari MKKS ada jalinan proyek luar biasa Bunda Pita. Nanti Pemalang kalau mau ada kerjasama ya Bunda Pita. Pemalang kalau mau ada bekerjasama ya untuk pengadaan buku SD, Masya Allah tadi siang informasinya gimana Mas? Tadi kan waktu mau berangkat kan, Mas saya mau ke online ya, saya tak doakan Mas nanti sukses ya, bismillah. Ternyata setelah pulang, gimana Mas tadi rapatnya? Alhamdulillah sih mengizinkan kayak gitu. Alhamdulillah, ya Allah Mas, semoga nanti jadi ya Mas ya kayak. Jadi mau cetak seluruh ada kota di Batang ini memakai buku dari kami. Lah berapa mapel Mas? 5 mapel. Wis alhamdulillah enggak apa-apa. Gitu kan. Jadi ada sinyal-sinyal menuju ke sana ya. Ini kan masih ada seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita yakin kayak gitu kan. Nah, beliaunya suami saya mengatakan gini, wah saya yakin ini nanti bisa gitu kan. Karena apa? Istriku kan jago LOP gitu kan. Nah, semakin ini lagi kan siap mas kayak gitu kan. Akhirnya jadi kayak gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan Allah lindungi gitu ya. Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu nanti ya, Bapak Ibu karena aja ya jalan saja. Maka nanti alam semesta dan komponen di dalamnya itu akan mewujudkan sesuai apa yang Bapak Ibu LOP-kan ya. Syaratnya Bapak Ibu punya prasangka baik. Maka
Ustadz Nas membekali kita ada jurus mau keren, jangan ada prasangka buruk. Yang tadi malam ikut Zoom-nya, prasangka buruk itu membunuh masa depan, pembunuh yang sangat kejam. Coba Kotia saja bisa terputus tangannya karena prasangka ayahnya, kamu dasar anak buruk aja, prasangka buruk kan, padahal anaknya itu menyampaikan rasa cintanya kepada orang tuanya. Akhirnya yang terjadi adalah penyesalan. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak boleh ada prasangka baik, prasangka tidak baik. Saat nanti ada tumbukan, ada bungkus permen, itu adalah menguji bagaimana kita kuatnya, ya tangguhnya dalam melewati perjalanan mencapai impian-impian yang sudah kita langitkan. Nah, terlebih lagi Bapak Ibu untuk bisa terus-menerus ya memproyeksikan layak pantas ke semesta, terus-menerus ya untuk bisa disampaikan kepada Allah. Akhirnya nanti Allah dan seluruh ada komponen di semesta ini merealisasikan hajat-hajat dari Bapak. Maka saya rangkum nih Bapak Ibu, ya saya rangkum. Langkah mudah kaya Bapak Ibu. Langkah-langkah Bapak Ibu mudah mencapai jalan kaya. Yakinkan pada diri sendiri Bapak Ibu, saya layak, saya mampu. Saya layak punya ruko itu. Saya layak punya ada gedung dakwah itu, gitu kan. Nah, saya pernah berpikir kayak gini, oh ya saya cuma SMA gitu kan. Saya cuma SMA, ternyata saya punya aset besar. Anak-anak saya dari pondok gitu Bapak Ibu. Saya punya aset besar gitu. Kenapa enggak sih Allah realisasikan, bisa jadi dari anak-anak saya gitu ya. Nah kemudian Bunda Pita foto lagi di sana, Bun bisa Bun, oh siap kayak gitu ya. Nah di situ simpel-simpel dari semesta gitu ya. Yakinkan diri layak dan pantas. Kedua, lakukan self talk terus-menerus ya, diulang dan diulang ya, karena kerja bawah sadar itu harus didorong, dimotivasi, disupport terus-menerus Bapak Ibu. Jadi jangan sekali gitu, tapi berkali-kali. Kemudian yang keempat, syukuri rezeki yang ada sekarang. Ini apa saja, terutama nafas kita. Ya Allah, alhamdulillah saya sehat hari ini ya Allah, nafasku enak banget. Ya Allah, terima kasih ya Allah wajahku, terima kasih ya Allah Engkau sempurnakan dengan penampilan yang terbaik seperti ini. Kayak gitu. Syukuri keadaan saat ini. Kemudian yang keempat, syukuri keadaan yang sudah ada di LOP itu, yang sudah ada di kuantumnya itu seperti sudah terjadi saat ini, seolah-olah Bapak Ibu sudah memilikinya. Dari 4 hal itu, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas kesuksesan sesuai passionnya Bapak Ibu masing-masing. Passion itu apa? Kegemaran dari Bapak Ibu yang di sana dipupuk dengan ada LOP. Contoh, passionnya Bunda Pita mengajar. Nah, mengajar akhirnya apa? Ngulik ya pendidikan, akhirnya jadi guru penggerak. Kemudian ngulik lagi di Canva, akhirnya bisa membersamai Bapak Ibu gitu kan. Passion saya di mana? Di bisnis gitu kan. Kemudian akhirnya ada banyak bisnis, ternyata saya ada passion lain gitu kan. Ngomongnya banyak banget ini kan. Nah daripada saya ngomongin karyawan yang enggak baik gitu kan, saya cari ilmu. Karena kalau enggak pakai ilmu saya bisa gugur nih ngomongnya. Nah bumerang pada diri saya kan, nanti kayak dulu lagi saya penuh dengan tidak sehat. Maka saya cari ilmu, ternyata potensi saya ada di mengajar pula. Akhirnya merger dengan Bunda Pita gitu kan. Allah kan akhirnya hadirkan. Bisa jadi saat itu saya doa, ya Allah saya kok enggak ada pasangan ya untuk meruqyah. Saat itu saya seperti itu. Bunda Pita barangkali juga iya, ya Allah aku pengen jadi Siti MR. Ya Allah berikanlah aku petunjukmu. Ya Allah berikanlah aku orang-orang yang bisa selaras. Nah akhirnya di situ tuh satu energi gabung, dan ada Bapak Ibu juga di sini bareng-bareng ya, yang ada hajat-hajat yang seperti itu Bapak Ibu rasakan ya, seolah-olah sudah terjadi dan sudah Bapak Ibu miliki. Jadi Bapak Ibu nanti disesuai passionnya masing-masing. Bunda Akifah apa nih passionnya? Jualan sembako. Ya, nanti Bunda Akifah terus dipupuk, bisa jadi punya minimarket, punya supermarket. Yakin Bunda Akifah. Benar, karena apa? Saya dulu itu tokonya itu di pojokan rumah, wong Bunda Murti tahu, ya Bunda, di pojokan rumah. Nah, kemudian saya yakin saya bisa punya minimarket. Akhirnya ada toko Raffi. Enggak cuma satu Bapak Ibu, malah dikasih banyak.
karena memang yakinnya berlipat-lipat. Nah, ini saya ingin tularkan ke Bapak Ibu, karena kebaikan pribadi itu jangan untuk sendiri, tapi harus dibagikan kepada orang banyak, gitu ya. Nah, bocorannya Bapak Ibu, bila Bapak Ibu ingin dapatkan kemudahan sekarang ini nih, secara dunia ya, Bunda Akifah pengen ada finansial yang 25 juta, 50 juta. Bapak Ibu bagaimana caranya? Bapak Ibu cari persoalan. Loh Bunda, kok malah saya cari masalah, gimana? Gitu kan. Bapak Ibu bukan cari ribut, bukan. Bukan cari musuh, bukan. Tapi cari persoalan. Persoalan apa sih sekarang ini? Contoh, saat pandemi persoalannya apa nih? Persoalannya banyak virus. Orang butuh masker. Nah, Bapak Ibu cari ada produksi masker, ada agen masker, ada distributor masker, udah jadi sling gitu. Ada lagi nih, tahun ajaran baru. Apa nih persoalannya? Orang butuh buku, butuh ATK, butuh seragam, ya kan? Akhirnya orang-orang yang megang di situ sling dapat kayak gitu. Bapak Ibu cari persoalan gitu kan. Kemudian apalagi sekarang ini banyak orang obesitas. Kayak yang ngomong Bunda Vita ya, banyak orang gendut. Akhirnya ada orang yang pinter buat ada formula teh pelangsing, laris Bapak Ibu. Masya Allah, itu kan. Cari persoalan Bapak Ibu nih di sini ngulik gitu ya. Jadi yang dibutuhkan orang itu apa gitu kan. Sekarang ini ya banyak orang, maaf ya, pusing karena persoalan, karena eranya globalisasi. Akhirnya konselor ya laris gitu kan. Tuh kan, cari persoalan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pada waktu sudah ketemu persoalannya, bantu solusikan di sana. Maka kling langsung dapat finansialnya. Gitu Bapak Ibu. Nih ya, tak bocorin caranya. Cuma di Arta MR aja loh kayak gitu tak bocorin. Coba. Nah, Bapak Ibu, di sekeliling Bapak Ibu apa aja nih yang dibutuhkan? Mama Una misalnya. Wah, di sini nih banyak yang butuh makan malam ya. Nggak usah pada masak, tetapi dengan higienis, dengan ada harga yang ekonomis, menyenangkan. Wah, saya harus sediakan. Bocoran lagi ya. Orang-orang senangnya sekarang ini pada mager. Wah, saya berarti membuat masakan, kemudian saya bisa antar pesanan. Wah, laris itu. Bener. Kalau mau antar pesanan, masak antar pesanan, masak antar pesanan. Laris banget, bener Bunda. Ya, coba aja ya. Kemarin saya dapat ada makanan ya, makanan kotak gitu ya. Makanan snack gitu ya. Wah, saya lihat potensi banget ini. Udah masakannya bagus, kemasannya higienis. Wah, ini bener peluang luar biasa. Masakannya enak kayak gitu kan. Masya Allah luar biasa nih kalau dikemas bagus ya. Kemudian ditambah dengan ilmu MR, jadi dia pengusaha. Ada kayak Risa Catering ya, ada pengusaha catering, terobosannya ke pemerintahan, ke ada perusahaan-perusahaan. Masya Allah, itu Bapak Ibu harus cerdas seperti itu ya, tangkap peluang ya, terutama masakan itu luar biasa. Saya kalau waktunya masih banyak, senang masak Bapak Ibu. Kata anak saya, masakannya ibu itu enak sekali gitu kan. Karena pakai energi Bapak Ibu. Saat ngaduk jangan sembarang ngaduk. Ngaduknya itu ke arah kiri, dikasih sholawat. Yo enak nanti Bunda Akifah. Wah, itu repeat order Bapak Ibu, bener. Lah kan kita masaknya ada doanya gitu kan. Lengket, dekat gitu ya. Akhirnya pada nempel. Gitu. Iya Dek, tapi Mami kok enggak ada waktunya nih. Waduh, harus konseling banyak ini. Yang di grup ada Garpu Tala Time 1 belum dijawab Bunda Tuti gitu kan.
ada di grup sumber banyak belum dijawab banyak sekali kayak gitu kan. Akhirnya enggak bisa masak gitu ya. Masak saya percayakan emak. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang bermuatan magnet ya sudah mengerti magnet rezeki. Masya Allah, di bidang apa saja tuh bisa jalan. Benar Bunda Akifah. Bunda Akifah kalau sudah bermagnet rezeki itu energinya magnetik. Ngerjakan apa saja tuh kayak tertarik gitu energinya. Laku Bapak Ibu, jualan apa aja laku ya, karena energinya sudah magnetik ya. Insya Allah nanti untuk minggu depan, pekan depan itu nanti judulnya jualan apa saja laris gitu ya. Nah, berkaitan dengan ada energi ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang ini ya, Bapak Ibu harus bisa melihat peluang-peluang yang terjadi. Nah, peluangnya apa nih di Bunda Akifah di sekelilingnya ya. Kemudian cari cara, jangan beralasan, ya Bunda Susan kalau makanan di sini sih udah banyak yang jualan. Semua alasan itu benar Bapak Ibu. Yang paling tepat cari cara gitu. Ya kalau jualan makanan udah banyak, jadi penjahit sudah banyak, semua udah terisi. Tapi kalau kita ndak mau ngesok ya, ndak mau berikhtiar ya, ndak dapat space-nya gitu kan, ndak dapat kursinya gitu kan. Nah, pada saat kita berjuang dengan cara Allah kan, justru malah mendoakan orang lain gitu ya. Jadi makanya nanti kita diterima oleh semesta ya. Saat pandemi butuh masker ya, tahun ajaran baru butuh alat tulis. Nah, puasa nih butuh apa? Kurma, baju, parcel, gerak di sana gitu ya kan. Kemudian apalagi setiap hari butuhnya apa? Sembako. Kalau sembako udah tahu semua harganya gitu kan, berarti harus cari yang benar-benar dari pabriknya gitu kan. Caranya seperti itu ya, dijual dengan ada paket yang jumlah besar. Nah, nanti menjadikan ada finansial yang berlipat-lipat karena penjualannya besar, harganya kan bisa bersaing. Nah, seperti itu caranya Bapak Ibu ya, di bidang ada dunianya. Bapak Ibu sekarang ini yang rame apa? Ngulik di sana Bapak Ibu ya. Silakan nanti dilihat peluang-peluangnya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah dapat momennya, maka keajaiban rezeki mudah sekali didapat ya. Sekarang ini misalnya banyak orang yang gemuk, banyak orang yang obesitas tadi ya, membuat ada teh ya yang untuk pelangsing. Kemudian apalagi baju ya, ada dari ini ya, dari desainer membuat ada model kaftan ya, akhirnya laris luar biasa Bapak Ibu. Yang membuat ada baju model kaftan ya, enggak kelihatan lekuk-lekuknya, laris Bapak Ibu. Itu di situ megang dia gitu, keajaiban dari finansialnya. Nah, Bapak Ibu, semua keajaiban di semesta ini ya, Allah semua yang memilikinya Bapak Ibu. Maka kita banyak-banyak mendekatlah kepada Allah. Pada saat kita sudah tahu, wah peluang saya ini, kemudian wah ya sudahlah saya enggak butuh Allah, saya mau kerjakan aja. Jangan Bapak Ibu, karena kita harus mendekati sumber dari keajaiban. Agar apa? Agar satu, dijaga yakinnya kita. Yang kedua, agar semakin dibukakan peluang-peluang rezeki yang ada. Lalu bergerak, bersa'i, berjalan, dan berlatih mewujudkan impian-impian tersebut. Terutama adalah dengan ilmu magnet rezeki yang jurus-jurusnya lengkap. Oke, itu tadi adalah ada amalan yang di dalam diri, yaitu dengan ada yakin, self-talk, syukur, dan lebay. Ya, daster oke. Jualan daster ayo bareng gitu ya. Dan lebay, 4 kan? Itu di dalam diri ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk yang dunianya saya sudah kasih bocoran. Sekarang ini marak apa? Ambil peluang itu. Klik gitu kan. Ambil peluangnya ya. Nah, saya bekali ada amalan di rumah Bapak Ibu yang saat ini adalah berjamaah. Yang di rumahnya saya bekali agar nanti menciptakan ada cahaya. Amalan zikir mudah kayak catat Bapak Ibu ya. Yang pertama, sholat duha jangan sampai tidak dilakukan. Lakukan terus. Sholat duha itu 2 rakaat boleh, tapi jangan 2 rakaat saja, minimal 4 ya. Dicatat, jangan kurang dari 4 rakaat.
ya, lebih banyak lebih baik. 6 rakaat misalnya, bagus. Karena apa? Mendapatkan jaminan masuk surga dari pintu babu duha namanya. Ya. Kemudian udah aku pengen 8 rakaat, bagus lagi. Karena apa? Mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Rahmat ini ya rezeki termasuknya, rahmat ya kesehatan, rahmat ya kebahagiaan, rahmat ketenangan. Yang ada debt kolektor saat 8 rakaat dijalankan, akhirnya bismillah, saya akan bisa menghadapi dia. Karena di sana ada Allah yang membersamai. Nah, Rasulullah melakukan sholat duha banyak di 8 rakaat. Yang kedua, katanya seperti ini, di mana rezeki emang ada zikir-zikirnya, ada amalan-amalannya. Wah, banyak ini amalannya, ya, sholat duha. Kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu sholat subuh, amalkan 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ya, jadi apa bacaannya? Baca 100 kali. Udah, itu kelamaan kalau 100 kali. Enggak, cuma 7 menit. Maksimalnya 10 menit. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullahal azim. Gampang kan dilakukan? Apalagi tambah pakai napas. 1 kali napas kemudian dilepaskan bisa 5 sampai 7 subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullahal azim. Enak banget. 100 kali setelah sholat subuh. Bunda lah kan saya udah amalan 3A lah, saya udah amalan ya Hanan, ya Manan, ya Fatahu, ya Rosak, ya Honiu, ya Muni. Bapak Ibu jalankan semuanya. Karena kita enggak tahu dari amalan mana Allah iba sama kita. Gitu Bapak Ibu. Ya setuju? Ya jadi diamalkan semua, se-enjoynya gitu. Bunda Legar Putalanya di mana bacanya? Pada waktu setelah ada Al-Fatihah dan setelah zikir, mudah kok. Mudah, hafalkan, baca, selesai, bahagia gitu ya. Kemudian yang ketiga, zikir setelah sholat subuh, baca 100 kali. Ada zimat Ka'bah yang selalu kita bacakan di sholawat setelah kita zikir RFFLOP. Bagaimana bacaannya? Zimat Ka'bah, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. 100 kali setelah sholat zuhur, ya. Lakukan Bapak Ibu, ya. Kemudian setelah sholat asar, baca seperti ini Bapak Ibu 100 kali juga. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri. Tidak ditambah wahlul uqdatam min lisani, tidak usah. Ya. Dibaca Rabbi sholli sadri wa yassirli amri. Artinya apa? Ya Allah, lapangkanlah dadaku, lapangkanlah urusanku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. 100 kali sambil diamati, dicermati, dihayati artinya. Rutinkan Bapak Ibu, ya, ada 4 zikir tadi, ya, 4 amalan tadi, rutin setiap hari. Kemudian ya setelah asar ya, Rabbi sholli sadri wa yassirli amri. Nah, rangkaian dari 4 amalan ini adalah zikir mudah kaya. Yang tidak ikut sekarang ini rugi, ya tanda kutip, karena ada amalan mudah meraih jalan kaya dengan cara Allah tentunya, ya. Kemudian Bapak Ibu semua, amalan tadi dilakukan, subuhnya Bapak Ibu dikeluarkan sedekahnya. Silakan seikhlasnya Bapak Ibu, ya, ditaruh di kotak, ya, kemudian kotak itu terlihat terus. Setelah pada waktu Bapak Ibu mau memasukkan, ada afirmasi, ada doa. Ya Allah, dengan saya sedekah ini ya Allah, Engkau ganti berlipat-lipat ya Allah. Untuk apa ya Allah? Untuk membayar amanah-amanahku ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membantuku ya Allah. Bismillah. Gitu Bapak Ibu, ya. Apalagi besok, ya. Apalagi besok nih hari Jumat, ya. Sayyidul ini ya, ayam gitu kan. Hari yang sangat baik ya. Maka pada saat Bapak Ibu
setelah subuh ya ada amalan membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim. Nah setelah selesai ya ada doa dan lain-lain, kemudian sedekah. Ya setelah itu sedekahnya ya mau ditaruh di masjid, mau ditaruh anak yatim, mau disetorkan ke Bunda Pita yang besok pagi ya hari Jumat, silakan kayak gitu ya. Nah Bapak Ibu dilingkarin kalendernya, dilingkarin, hari ini saya udah, kemarin saya udah, besok saya udah, gitu kan. Maksudnya hari-harinya kan. Bapak Ibu bukan berarti Bapak Ibu memegang itu amalannya kemudian pakai handrem, enggak. Untuk Bapak Ibu bahagia, alhamdulillah saya udah 7 hari ya, alhamdulillah. Nah nanti ada ketagihan, lanjut lagi. Bapak Ibu 40 hari Bapak Ibu lakukan amalan itu, nanti akan mulai terbuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu keajaiban. Syaratnya itu tadi ditambahin ada sedekah. Dan amalan-amalan yang sudah baik berjalan tetap lakukan. Jangan tinggalkan. Karena kalau ditinggalkan berarti Bapak Ibu akhirnya turun gitu. Amalan yang kemarin sudah ada apa? RRLOP ya jalankan, bahkan digencarkan gitu. Ngajak-ngajak kayak Bunda Dian ya. Bunda Dian ngajak-ngajak temannya, itu akan dapat pahala tanpa mengurangi dari pahala yang diajak ya. Jadi Bapak Ibu itu 4 amalannya ya. Jangan lupa Bapak Ibu setelah sedekah Bapak Ibu ya, kemudian jangan tinggalkan amalan-amalan yang lainnya yang sudah dikerjakan dengan baik ya. Ada tahajudnya, ada baca Al-Qur'annya ya, ada mendoakan orang lain. Nah, jangan lupa Bapak Ibu hindari perisai-perisai di dalam diri dan kemaksiatan yang ada gitu Bapak Ibu. Kan kita yang tahu kemaksiatan apa. Kita masih ngomongin orang, masih prasangka tidak baik ya. Masih kemudian sering mengeluh ya, sering ngegas kayak gitu. Nah gitu kita hindarkan itu agar energinya, oh boleh silakan ke belakang mau ada telepon, agar energi dari amalan mudah kaya ini nanti bekerja ya. Jadi Bapak Ibu adakan sedekahnya, hindarkan perisainya. Kemudian amalan yang kemarin sudah berjalan itu lakukan, tambah energi baik yang selanjutnya. Koreksi, amalan saya apa ya yang belum saya kerjakan? Amalan apa ya yang belum saya lakukan? Akan saya tambahkan di sana. Gitu Bapak Ibu. Akhirnya nanti cepat pantas Bapak Ibu untuk sukses. Ini Bapak Ibu semua, alhamdulillah. Kegiatan kita dalam kultumnya bukan kultum ya, tausiahnya. Kultum kan cuma 7 menit. Tapi saya bisa Bapak Ibu tak singkat 7 menit aja bisa. Tetapi Bapak Ibu enggak paham, 7 menit aja bisa. Wong ini materi 5 menit. Gitu kan. Materi ini cuma 5 menit tapi tak jabarkan gitu kan. Sampai ada amalannya untuk apa? Untuk nanti Bapak Ibu ya, mobil itu ya Bunda ya, silakan untuk diamalkan ya. Masya Allah, Insya Allah Bunda Rosnidar ya sukses. Jadi 5 menit aja bisa, tetapi Bapak Ibu kalau tak kasih contoh, tak kasih penjelasan yang lebih mendalam, nanti Bapak Ibu tidak paham gitu ya. Jadi penjelasan ini yang mungkin agak melebar, Bapak Ibu terima dengan lapang dada, insya Allah nanti